Pada bulan September 2008, Strategi Nasional untuk Sanitasi Pedesaan diluncurkan di Indonesia. Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM merubah secara total penerapan program-program sanitasi pedesaan di negara ini. Pemberian subsidi untuk jamban rumah tangga yang telah berlangsung selama beberapa dekade dihapuskan dalam strategi baru ini. Sejak 2008, program-program sanitasi pemerintah hanya akan mendanai penciptaan permintaan sanitasi, pengembangan pasar untuk pasokan barang dan jasa sanitasi, dan manajemen pengetahuan mengenai perluasan akses sanitasi yang berkelanjutan. Tetapi semua itu merupakan hal baru yang belum dikenal oleh institusi pemerintahan. Di semua tingkatan, lembaga-lembaga pemerintahan hanya memiliki pengalaman dalam menyalurkan paket-paket subsidi. Lalu bagaimana cara menerapkan strategi STBM? Kesempatan pembelajaran muncul dalam bentuk proyek TSSM atau STOPS di Jawa Timur yang didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation dan dilaksanakan oleh satu kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Water and Sanitation Program. TSSM menawarkan paket bantuan teknis bagi kabupaten untuk mempelajari cara terbebas dari BAB sembarangan dengan menggunakan strategi STBM. Berupa penciptaan permintaan, perbaikan pasokan pasar, dan pengembangan lingkungan yang memungkinkan kekuatan-kekuatan permintaan dan pasokan untuk saling menunjang satu sama lain. Paket bantuan teknis ditawarkan melalui Staff Resource Agency yang direkrut oleh Water and Sanitation Program. Seorang koordinator Resource Agency yang terlatih bekerja sama dengan masing-masing kabupaten yang berminat untuk mengembangkan kapasitas pemerintah setempat melalui pelatihan langsung selama periode 8 sampai 9 bulan. Model pengembangan kapasitas secara langsung yang sudah teruji di lapangan pada 29 kabupaten di Jawa Timur dapat digunakan untuk memperluas operasionalisasi strategi STBM di seluruh provinsi di Indonesia. Video ini merangkum proses bantuan teknis di tingkat kabupaten. Tahap 1. Proyek TSSM dimulai di setiap kabupaten dengan menggunakan pendekatan tanggap kebutuhan. Roadshow diadakan di tiap kabupaten untuk menjelaskan persyaratan kerjasama. Bantuan teknis TSSM hanya tersedia apabila kabupaten bersedia menerapkan pendekatan tanpa subsidi dan mengalokasikan anggaran untuk penerapan TSSM. Pemerintah Kabupaten Magetan sangat mendukung sekali dengan adanya program STOP ini. Itu diwujudkan dalam pembentukan Renstra khususnya sanitasi, di mana diharapkan tahun 2015 semua di 235 desa dan kelurahan ini total untuk ODR. Tahap 2. Setelah kabupaten mengirimkan surat pernyataan minat yang ditandatangani oleh Bupati dan menyatakan bahwa kabupaten menerima persyaratan proyek, seorang konsultan Resource Agency TSSM ditugaskan untuk bekerja sama dengan kabupaten tersebut. Konsultan RA membantu kantor pemerintah setempat, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten, untuk membentuk komite koordinasi sanitasi total antar sektor untuk memastikan tercapainya pemahaman bersama antar sektor mengenai pendekatan baru yang akan dilembagakan untuk sektor sanitasi pedesaan. Pada saat yang sama, suatu lembaga riset pasar profesional yang dikontrak oleh proyek pada tingkat provinsi melaksanakan riset pasar untuk memahami kebiasaan-kebiasaan sanitasi penduduk desa di Jawa Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.
Lembaga riset tersebut juga mempelajari produk dan jasa sanitasi apa saja yang tersedia di kabupaten dan kategori pelanggan mana yang mereka layani. Berdasarkan temuan riset ini, strategi komunikasi perubahan perilaku dikembangkan untuk pasar Jawa Timur. Dilengkapi dengan menu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai referensi bagi kabupaten untuk memilih jenis materi komunikasi yang dapat diperbanyak sesuai kegunaannya. Riset pasar juga membantu mengembangkan beragam opsi peningkatan mutu jamban dan menciptakan opsi-opsi bagi konsumen kurang mampu. Karena bagi mereka, pasar yang ada saat itu tidak menawarkan banyak pilihan. Tukang-tukang dan sanitarian dari pusat kesehatan masyarakat setempat dilatih untuk dapat secara aktif mempromosikan dan menyampaikan beragam opsi sesuai permintaan konsumen. Cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu penting juga diintegrasikan pada strategi komunikasi TSSM. Begitu pula dengan proses pemicuan CLTS, opsi-opsi yang dikembangkan terkait fasilitas sanitasi yang lebih baik dan sistem verifikasi bebas BAB sembarangan. Dinas Kesehatan Kabupaten melaksanakan roadshow di tingkat kecamatan. Kantor Kesehatan Kecamatan mengulang proses ini bagi para kepala desa untuk menyampaikan kesempatan pembelajaran bagaimana membuat desa mereka terbebas dari BAB sembarangan. Para kepala desa harus mengirim surat pernyataan minat secara formal jika mereka menginginkan intervensi proyek di desa mereka. Dan mereka menyatakan berminat walaupun sepenuhnya mengetahui bahwa TSSM tidak menyediakan dana ataupun material jamban. Satu hal yang membanggakan tentang program STOP di Kabupaten Jombang adalah walaupun kita baru melaksanakan selama 2 tahun, ternyata program STOP ini sudah memberikan dampak yang luar biasa di Kabupaten Jombang. Salah satu dampak yang bisa saya laporkan adalah ternyata dengan banyaknya masyarakat yang sudah ODM, ini bisa menurunkan prevalensi penyakit. Ya. Salah satu penyakit yang menurun adalah penyakit diare. Jadi bisa menurunkan prevalensi lebih dari 50%. Tahap 3. Sekarang pelaksanaan dapat dimulai. Konsultan RA mulai melatih staf-staf tingkat kabupaten dan kecamatan mengenai metode-metode penciptaan permintaan. Mereka memberikan pelatihan langsung metode CLTS pada sekitar 40 staf pemerintah setempat dan mitra LSM di tiap kabupaten. Melalui pelatihan ini, konsultan RA memicu perubahan perilaku sanitasi kolektif pada sekurang-kurangnya 30 komunitas di setiap kabupaten. Mereka yang mendapat pelatihan kemudian mengambil alih tugas pemicuan bagi desa-desa yang belum mendapat pemicuan. Konsultan-konsultan RA meneruskan proses melalui kunjungan-kunjungan tindak lanjut di masyarakat yang telah dipicu. Melalui kunjungan-kunjungan ini, secara bertahap mereka membangun mekanisme pemantauan kemajuan berbasis masyarakat dan mengaitkan mekanisme ini dengan pemantauan sanitasi yang rutin dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat. Ketika masyarakat sudah mendekati status ODF dan menyatakan sudah terbebas dari BAB sembarangan, konsultan RA kemudian membantu petugas Pusat Kesehatan Masyarakat melakukan verifikasi. Prosedur verifikasi ini sekarang sudah dilembagakan di desa-desa Jawa Timur. 1. Telah 100% menggunakan sarana sanitasi jamban. Untuk menimbulkan semangat persaingan di antara kabupaten yang berpartisipasi dan untuk memfasilitasi pertukaran pembelajaran, WSP bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk melaksanakan lokakarya peninjauan ulang tahunan atas hasil pembelajaran di antara para pemangku kepentingan. Acara pembelajaran yang populer ini merupakan insentif bagi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk memantau dan melaporkan kemajuan dan mencari dukungan dari sesama peserta untuk memecahkan masalah dan saling bertukar temuan atau inovasi. Dinas Kesehatan Provinsi telah mengalokasikan dana untuk melanjutkan lokakarya pembelajaran tahunan ini bahkan setelah TSSM berakhir pada bulan November 2010.
dan WSP akan menyediakan dukungan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Di penghujung periode bantuan teknis selama 9 bulan, strategi WSP terdiri dari penyediaan dukungan teknis pada kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi untuk menyusun rencana strategis pengembangan sanitasi untuk periode 2010 sampai 2015. Rencana ini meliputi visi, strategi, dan estimasi anggaran kabupaten untuk memperluas penerapan pendekatan sanitasi total di seluruh wilayah kabupaten. Setelah kabupaten mencapai target pilar pertama bahwa seluruh masyarakatnya sudah terbebas dari BAB sembarangan dan telah mencuci tangan pakai sabun, rencana strategis meningkat pada penciptaan permintaan pilar STBM berikutnya, yaitu pengelolaan makanan dan air minum yang aman dan penanganan limbah rumah tangga padat dan cair yang aman. Pemerintah pusat sekarang perlu mengidentifikasi dan menyebarluaskan opsi-opsi yang layak bagi masyarakat untuk mengadopsi pilar-pilar lainnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh TSSM dalam 2 pilar pertama, yaitu penghapusan perilaku BAB sembarangan dan cuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu, di akhir periode bantuan teknis selama 9 bulan, setiap kabupaten yang telah berpartisipasi sudah memiliki kapasitas institusi yang telah terlatih untuk melakukan pemicuan CLTS di seluruh desa yang belum tertangani. Masyarakat yang sudah dipicu, yang mampu memantau dan melaporkan kemajuan pada pusat kesehatan masyarakat. Seluruh kecamatan dengan petugas pusat kesehatan masyarakat yang mampu memicu dan memantau perubahan perilaku masyarakat dan melaporkan kemajuannya ke kabupaten. Perangkat komunikasi perubahan perilaku berdasarkan penelitian formatif di Jawa Timur. Tukang dan sanitarian setempat yang terlatih di setiap kecamatan yang mampu menyediakan opsi-opsi sanitasi yang baik dengan biaya terjangkau. Dan rencana strategis kabupaten untuk perluasan perbaikan sanitasi secara berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperluas penerapan strategi STBM ke seluruh provinsi pada tahun 2014. Provinsi dan kabupaten dapat menyampaikan minat dan permintaan mereka pada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan bantuan teknis dalam penerapan STBM. Sejalan dengan model peningkatan kapasitas yang berhasil dilembagakan, TSSM bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 29 kabupaten. Provinsi Jawa Timur, kabupaten, dan desa-desanya siap berbagi pembelajaran dan kemampuan dalam perbaikan sanitasi berskala luas dan berkelanjutan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.